ditetapkan sebagai tersangka provokasi terkait kerusuhan Papua. Dan dari situ akhirnya kami mengeluarkan DPO. Namun dijerat 4 pasal berbeda. Halo, perkenalkan nama saya Lutfia, kelas 5I dengan NIM 111119039. Sebelum membahas kasus Veronica, saya akan memberitahukan latar belakang kasus tersebut. Veronica Koman yang lahir di Medan pada tanggal 14 Juni 1988 ini adalah seorang pengacara dan pegiat hak asasi manusia asal Indonesia. Veronica Koman sendiri telah menempuh pendidikan sarjana di Universitas Pelita Harapan dengan spesialisasi hukum internasional pada tahun 2006 sampai dengan 2011. Kemudian ia melanjutkan jenjang pendidikan pasca sarjana hukum di Australian National University pada tahun 2017 melalui beasiswa LPDP. Selanjutnya, pada tahun 2014, Veronica telah bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta dan aktif dalam menangani perkara-perkara kelompok minoritas. Ia juga terlibat di dalam upaya untuk membatalkan hukum jinayat di Aceh karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Kemudian pada pertengahan tahun 2015, ia mendampingi sebanyak 7 santriwati dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ustadz di sebuah pondok pesantren. Selanjutnya, memasuki awal tahun 2016, Veronica menjadi kuasa hukum sepasang lansia yang dikatakan menjadi korban perbudakan modern. Lalu di tahun 2017, setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama divonis bersalah dalam perkara penistaan agama, Veronica berorasi untuk menolak vonis tersebut di Rutan Kelas 1 Cipinang. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Khairunisa dari kelas 5I. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat Veronica perihal kasus meninggalnya nakes di Papua. Aktivis HAM dan pengacara publik Papua yaitu Veronica Koman menyebut adanya 2 versi kronologi terkait penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka atau yang biasa disebut TPNPB-OPM, terhadap tenaga kesehatan di distrik Kiworok, Pegunungan Bintang, Papua. Dalam kejadian tersebut, 1 orang nakes bernama Gabriela Mailani, 22 tahun, meninggal dunia. Veronica menjelaskan versi kronologi yang disiarkan oleh media kebanyakan menggambarkan kekejaman TPNPB-OPM dalam menyerang nakes. Versi yang kedua, menurut Vero, diduga dipicu oleh penembakan yang dilakukan oleh seseorang menggunakan baju dokter terhadap TPNPB, sehingga terjadi insiden penembakan di gedung kesehatan. Ia mengatakan di Papua banyak TNI yang merangkap sebagai guru dan dokter. Ia menilai hal itu yang menyebabkan banyak kecurigaan di Papua. Berdasarkan informasi yang diterimanya, nakes yang meninggal itu bukan karena disiksa oleh TPNPB, melainkan menurut orang Papua asli tidak betul ada penyiksaan, yang mana Gabriela lompat kabur, bukan dilempar ke jurang oleh OPM. Dan terkait itu, Vero meminta agar adanya investigasi independen. Menurutnya, pelacakan kronologi yang benar berpengaruh ke berbagai aspek, terutama rasisme terhadap orang Papua. Vero juga menilai pernyataan dari saksi harus diperlihatkan. Ia mempertanyakan apakah saksi tersebut memberikan keterangan dalam kondisi mendapat tekanan atau tidak. Sebelumnya, TPNPB-OPM mengakui telah menyerang fasilitas publik seperti puskesmas dan gedung sekolah di distrik Kiworok, Pegunungan Bintang, Papua pada 13 hingga 14 September 2021. Mereka mengklaim aksi tersebut dilakukan sebagai perlawanan untuk dapat memisahkan diri dari Indonesia. OPM menyatakan siap jika perbuatannya dibawa ke hukum internasional. Kantor Staf Presiden atau KASP menyebut kelompok kriminal bersenjata melanggar Undang-Undang HAM usai nakes tewas dalam penyerangan di distrik Kiworok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin 13 September. Deputi VKSP Jaleswari Pramodawardhani mengatakan kelompok kriminal bersenjata juga melanggar sejumlah undang-undang seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ina Nur Hairiyah dari kelas 5I dengan NIK 11111900039. Hadirnya saya di sini, saya akan menjelaskan kronologi dari sudut pandang OPM atau Organisasi Papua Merdeka perihal kasus meninggalnya Nakes di Papua. Tokoh senior Papua yang juga pendiri Organisasi Papua Merdeka atau OPM yaitu Nick Meset menegaskan aktivis Veronica Koman tidak berhak berbicara mengenai persoalan Papua. Nick juga menyebut Veronica sebagai provokator dalam webinar memahami Papua serta upaya penyelesaian secara kolaboratif dan holistik pada hari Sabtu tanggal 8 bulan Mei tahun 2021. Mantan Menteri Luar Negeri OPM tersebut mengatakan dalam kondisi sekarang sudah tidak ada lagi keraguan dari pemerintah dalam membangun Papua. Karena itu, berbagai pihak yang selalu memprovokasi masyarakat agar menghentikan aktivitasnya. Jadi saya pikir apa yang sekarang mereka lakukan, apakah Veronica Koman di Australia atau siapa? They have to say nothing. Anda, Veronica, hanya mencari keuntungan atas kekisruhan ini. Saya harap Anda, Veronica Koman, jangan campuri lagi urusan Papua. Anda adalah provokator yang pengecut bersembunyi di luar negeri, ungkap Nick Meset. Diketahui, nama Veronica mencuat setelah terjadinya demonstrasi di Papua yang dipicu oleh insiden rasis di Surabaya pada tanggal 4 September tahun 2019. Dan saat ini kami sudah mengeluarkan DPO yang mana kemarin sudah melakukan upaya paksa ya, dari pihak penyidik, yaitu melakukan pencarian ke rumah yang di Jakarta dan melakukan penggeledahan. Demikian, dan pada saat mencari yang bersangkutan tidak ada dan kita melakukan penggeledahan, dan dari situ akhirnya kami mengeluarkan DPO. Veronica telah ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh melakukan penghasutan dan memprovokasi melalui media sosial. Selanjutnya, menurut Nick, memang masih ada kelompok kriminal di Papua, tetapi eksistensinya sudah semakin melemah. Kelompok itu terdiri atas 4 faksi, yaitu Komite Nasional Papua Barat atau KNPB dengan Presiden Victor Yeymo, kemudian United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP dengan Presiden Benny Wenda. Selanjutnya yaitu OPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau OPM TPNPB yang dipimpin oleh Jeffrey Bolmanak, dan yang terakhir yaitu Kelompok Negara Federal Republik Papua Barat atau NFRPB dengan Presiden Forkorus Yaboy Sembut. Sejumlah unggahan Veronica dinilai bernada provokatif terkait kerusuhan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya 18 Agustus 2019. Sekarang, dengan pendekatan antropologi budaya yang dilakukan pemerintah di pusat Jakarta, pemberdayaan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat di Papua harus menjadi perhatian. Orang Papua harus segera bangkit dari keterpurukan, tegas Nick Meset. Dan harus menghormati mereka punya hak-hak ulayat adat di sana, supaya merangkul mereka. Yang tadi itu 7 kepala suku itu harus diikut sertakan dalam segala pembangunan di Papua, supaya jangan orang Papua itu tertinggal rasa asing dalam republik yang besar ini.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.